Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel baru Aya. Mohon bantu subscribe ya, kali ini Aya pengen ngebahas sebuah fenomena yang terulang setiap tahun di bulan Ramadan kembali menjadi sorotan tajam. Di sebuah sudut negeri ini, ada sebuah masjid yang dipenuhi ratusan jemaah bukan karena durasi ibadahnya yang panjang dan syahdu, melainkan karena kecepatannya yang menembus batas kewajaran. Sholat yang seharusnya menjadi sarana komunikasi paling intim dengan Sang Pencipta, justru berubah menjadi gerakan super cepat yang memicu perdebatan sengit hingga viral ke mancanegara. Benarkah tradisi bisa melegalkan tata cara ibadah yang menabrak aturan syariat? Bersama saya Zakia, panggil saja Aya. Mari kita bahas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Tiba-tiba amin. Amin ada kena. Aitul lahan maka haram. Pihak pesantren memastikan tidak ada rukun sholat yang tertinggal dan sholat tersebut sah sesuai syariat hukum Islam. Fenomena sholat kilat, tradisi atau pelanggaran. Ayaners, baru-baru ini jagat media sosial kembali dihebohkan dengan pemberitaan dari TV One mengenai sholat tarawih super cepat di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di pondok pesantren Mambaul Hikam, 20 rakaat sholat tarawih ditambah 3 rakaat witir diselesaikan hanya dalam waktu sekitar 7-17 menit saja. Coba Ayaners pikirkan, 23 rakaat dalam 7 menit, itu artinya 1 rakaat tidak sampai 20 detik. Meskipun dilakukan dengan cepat, pihak pesantren memastikan tidak ada rukun sholat yang tertinggal dan pelaksanaannya tetap sah sesuai syariat Islam. Dari zaman dulu, dari tahun 1907 tarawih seperti ini sudah sejak lama, dan ini tradisi yang tidak menyalahi aturan, jadi tetap kita lestarikan. Meskipun tarawih kita ini cepat, tapi tetap syarat rukunnya semuanya, sholat ini nggak ada yang ditinggalkan. Bahkan sampai kesunatannya tidak ada yang ditinggalkan. Pihak pesantren mengklaim bahwa tidak ada rukun sholat yang tertinggal dan semua sah sesuai syariat Islam. Katanya, ini adalah tradisi yang sudah dimulai sejak tahun 1907 oleh pendiri pondok, Kiai Haji Abdul Ghafur. Menariknya, kecepatan kilat ini hanya berlaku untuk tarawih dan witir, sementara sholat 5 waktu tetap dijalankan secara normal. Namun, apakah alasan tradisi cukup kuat untuk membenarkan praktik ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap harinya pemirsa, masjid yang berada di lingkungan pondok pesantren ini tidak pernah sepi dari ratusan jemaah yang ingin ikut sholat tarawih. Tidak hanya jemaah dari lingkungan pondok pesantren Mambaul Hikam saja. Sholat tarawih cepat ini diikuti oleh warga sekitar dan dari kabupaten lain seperti Kediri serta Tulungagung. Pihak pesantren memastikan tidak ada rukun sholat yang tertinggal dan sholat tersebut sah sesuai syariat hukum Islam. Malu hingga ke luar negeri. Saking cepatnya, video gerakan sholat ini sampai viral ke luar negeri dan mendapatkan reaksi beragam dari muslim di berbagai belahan dunia. Mereka heran melihat kecepatan gerakan yang hampir tidak menyisakan ruang untuk bernapas. Bahkan, ada yang sampai membuat video parodi karena merasa hal ini sangat tidak masuk akal. Tarawih in other countries. Tarawih di dunia, orang-orang lain, negara lain mungkin. Tarawih in Indonesia. Wow, sampai luar negeri sohib-sohibannya terkenal sudah. Oh, ternyata orang luar negeri udah tahu tarawih di Indonesia kayak gimana. Belum napas sudah sujud. Sebagai sesama muslim di Indonesia, Ana pribadi merasa hal ini cukup memalukan. Seolah-olah kita lebih mengedepankan tradisi turun-temurun dibandingkan aturan baku agama yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal
agama harus selalu berada di atas tradisi, apalagi menyangkut sholat, yaitu ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makna tarawih yang sesungguhnya Ayaners perlu tahu, secara bahasa, tarawih itu berasal dari kata yang berarti istirahat atau santai. Tarawih adalah bagian dari Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan yang seharusnya dilaksanakan dengan tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholat yang paling utama adalah yang lama berdirinya. Lama berdiri di sini artinya kita menyempurnakan sholat, ada tumakninah, diam sejenak, dan bacaannya tidak terburu-buru. Sholat tarawih super cepat, ini jelas sangat bertolak belakang dengan tuntunan beliau. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan ketenangan atau istirahat jika gerakan kita lebih mirip dengan olahraga lari cepat? Terutama untuk akhwat yang mungkin mengikuti jemaah ini. Apakah antum merasa bisa khusyuk dengan ritme seperti itu? Salah satunya Buya Yahya. Beliau menyebutkan bahwa bermakmum kepada orang yang sholat tarawihnya terlalu cepat adalah haram. Mengapa demikian? Karena dalam kecepatan setinggi itu seringkali terjadi lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran, di mana makhraj dan tajwidnya menjadi kacau hingga tidak jelas lagi apa yang dibaca. Dan tolong sholat jangan ngebut-ngebut, terawih ngebut-ngebut, hukumnya haram. Kita bermakmum terawih ngebut yang amin. Tiba-tiba amin. Itu lahan, maka haram. Kalau sampai ada Anda mendengar, bahkan dikatakan Imam Nawawi, termasuk dalam buku tarawih kita sebutkan juga dari At-Tibyahnya Imam Nawawi. Ada sebagian orang tuh kebut-kebutan sholat tarawih. Awas, hati-hati. Kalau Anda mendengar orang membaca Al-Quran dengan cara yang salah, ngebut sampai nggak ketahuan makhrajnya dan sebagainya, itu lahan dan hukumnya haram. Wajib bagi imam, seorang pemimpin untuk mengambil imam itu untuk dicabuk. Seorang pemimpin atau pemerintah seharusnya bisa memberikan sanksi atau teguran kepada imam yang melakukan hal tersebut karena itu termasuk perbuatan dosa. Niat hati ingin mengejar pahala di bulan Ramadan, tapi karena caranya salah, yang didapatkan justru dosa. Sungguh sangat merugi, bukan? Saran untuk Ayaners Ana ingin mengingatkan antum semua, jangan sampai kita terjebak dalam euforia tradisi yang menyesatkan. Jika di sekitar rumah antum ada masjid atau musala yang sholat tarawihnya sangat cepat, sampai tidak ada tumakninah, Ana sarankan lebih baik antum sholat sendiri di rumah dengan tenang, atau mencari masjid lain yang sholatnya lebih berkualitas. Ingatlah Ayaners, sholat adalah tentang kualitas, bukan sekadar menggugurkan kewajiban atau mengikuti tren tradisi. Tumakninah adalah salah satu rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Tanpa tumakninah, sholat kita terancam tidak sah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua agar dapat menjalankan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerima semua amal ibadah kita di bulan yang suci ini. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi karena merusak ibadah kita sendiri. Tinggalkan like dan subscribe antum sebagai apresiasi untuk video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.